Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahman Martial Art atau Rahman MART. Pada kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai pengalaman di bidang keatletan tingkat provinsi ya, atau kita sebut dengan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Dan tujuan saya membuat video ini bukanlah untuk ria, pamer, sosokan dan sebagainya. Tapi tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama untuk arsip saya secara pribadi. Misalnya ada foto-foto atau video yang saya tampilkan nanti, itu sebagai ya arsip saya pribadi. Yang kedua, barangkali kalau ada teman-teman atau siapapun yang menonton video ini, paling nggak bisa mendapatkan sedikit hikmahnya, apa yang menjadi pelajaran baik. Kalau ada hal-hal yang buruk, ya itu tinggal dibuang lah ya. Pinter-pinternya rekan-rekan untuk memfilter apa yang ada di video ini. Nah, kembali lagi. Jadi memang saya pertama kali itu melihat ya teman saya ya latihan-latihan di Dojo Karawaci ya, di daerah Karawaci. Latihan kayak penampilan gitu. Ada yang teman saya latihan double stick, ada juga yang latihan jurus gitu. Cuman saya masih belum tahu ini latihan buat apa. Tapi ternyata ada guru saya yang menjelaskan mereka ini tampil untuk Pekan Olahraga Provinsi yang ke-6 ya kalau nggak salah ya, di tahun 2022 kemarin. Kalau saya sih gimana ya, saya kalau latihan di bidang keatletan tuh males ya. Karena kebetulan waktu itu saya masih menjabat di organisasi dan kegiatan lain-lain. Saya untuk terjun di dunia atlet itu sebenarnya males ya. Males aja gitu. Apapun alasannya. Nah, terus akhirnya disampaikan sama Guru Dedi, udah kamu ikut aja, kebetulan tangan kosong dari Tangerang ini belum ada. Nah, jadi kebetulan yang ada di dojo itu ada yang dari kabupaten, ada juga yang dari kota Tangerang. Nah, ya saya awalnya ya gampang lah itu gitu, atau nanti aja gitu. Intinya saya sebenarnya pengen menolak, cuman kan karena guru saya mengatakan demikian, saya nggak enak gitu. Ya udahlah, saya mengikuti alurnya. Dan ternyata nama saya didaftarkan. Beberapa hari kemudian saya dichat, ada namanya Pak Budi. Kebetulan beliau sebagai pengurus, kalau nggak salah memang sebagai ketua ya, Kickboxing Indonesia Cabang Tangerang. Saya disuruh datang, terus dijelasin ya, nanti kamu pembinaan dapat uang transportasi atau uang latihan sekian, terus eventnya ini di bulan November, kamu nanti persyaratan harus ngumpulin ini, ngumpulin itu, paling nggak kamu absen gitu. Ya udah, aku ngikutin alurnya kan. Ya sudahlah, saya ikutin aja gitu. Dan sebenarnya yang agak bikin saya males buka rekening lagi. Sebelumnya kan saya sempat bikin rekening tuh sampai 3 kali. Karena kebutuhan event. Nah ini bikin lagi, udah itu ya banknya bank daerah. Saya agak males. Cuman ya sudahlah, karena sudah telanjur diurus juga dan didaftarkan, ya sudahlah, saya tanda tangan surat pernyataan, dikumpulkan. Dan memang konsekuensinya kalau misalnya saya nggak absen, tidak hadir pada saat misalnya disuruh hadir tanda tangan, tapi saya tidak tanda tangan. Jadi uang pembinaannya itu yang saya dapatkan dikembalikan. Ya udahlah, mau nggak mau, saya akhirnya terdaftar di situ. Terdaftar, dan kebetulan, nah ini saya ingin jelaskan, ada kategori-kategori tertentu. Jadi dalam cabang olahraga kickboxing, kebetulan Kickboxing Indonesia ini sudah di bawah naungan KONI. Nah, dia menjadi olahraga yang resmi dipertandingkan di Porprov nanti. Kebetulan di kickboxing ini ada 2 kategori. Yang pertama fighting, yang kedua ada istilahnya creative form atau kategori seni. Kalau fighting saya secara basic nggak punya. Beda aturan, beda rule, beda ya basic dan segala macam. Creative form ini ada bidang-bidangnya. Laki-laki, perempuan.
male female. Dan setiap gender ada 2 bidang, yaitu senjata dan tangan kosong. Nah, kebetulan yang didaftarkan ini yang termasuk circle saya ya. Circle saya ini yang dari kabupaten ada namanya Kevin ya. Dia kategori senjata. Terus ada kategori tangan kosong dari Kabupaten Tangerang namanya Fahru ya, atau kita sebut dengan Au. Nah, kalau untuk perempuan masih belum ada dari kabupaten pada saat itu. Kalau dari kota Tangerang, kategori senjata itu ada namanya Sensei Edi Gunawan kalau nggak salah namanya. Terus ada kategori tangan kosong, kebetulan saya pribadi. Nah, perempuannya ada tapi cuman kategori senjata, namanya Eka Nurjana. Nah, jadi 5 orang tersebut kita kompak. Karena yang paling dekat lah sama kota Tangerang, kebetulan dinaungi oleh namanya Guru Dedi Irmawan. Kebetulan sebagai coach, sekaligus ya beliau juga mengurusi bagian administrasi dan sebagainya. Untuk koordinasi ke Pak Budi dari Pengprov Kickboxing Indonesia, Tangerang. Akhirnya disepakati latihan. Biasanya ya atlet itu idealnya latihan memang kalau bisa setiap hari, bahkan ya paling sedikit itu seminggu 4 kali lah atau 3 kali, itu paling sedikit karena mungkin ada bentrok waktu kuliah, kerja dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya pribadi ya gimana ya, orangnya kan nggak mau terikat ya. Kebetulan rekan-rekan yang lain juga sibuk, ada yang kerja. Akhirnya kalau untuk Creative Form sendiri latihan seminggu sekali. Nah, kalau nggak salah itu kan mulainya di tahun 2022, kalau nggak salah di bulan Juni ya, Mei atau Juni, awal pendaftaran itu atlet, diurus juga sama pengurus, akhirnya kita mulai latihan tuh. Latihan setiap minggu, kalau nggak salah di malam minggu. Ya itu unik lah. Ya latihan di Dojo Karawaci, kita nggak begitu latihan fisik, tapi langsung ke skill. Ya otomatis, ya menurut saya fisik itu penting banget. Cuman dengan keterbatasan waktu latihan, jadi yang kita tampilkan adalah ya skillnya. Fisik ya silahkan itu masing-masing. Nah, saya dipercaya untuk memegang tangan kosong. Kalau secara basic ya, rata-rata yang di antara 5 orang ini sudah punya basic. Contohnya, Fahru dari tim Kabupaten Tangerang. Dia kategori tangan kosong, punya basic karate. Katanya karatenya juga udah dan hitam ya. Ya udah makanan sehari dia lah. Terus namanya Kevin ya. Dari kategori senjata. Memang ahli di nunchaku. Dari beberapa tahun memang kompetensinya memang di situ, di nunchaku. Nah, terus Kota Sensei Edi, kategori senjata, kebetulan waktu itu megang senjata ini ya, kayak katana ya. Kebetulan dia punya cabang bela diri namanya Iaijutsu. Ya saya nggak begitu paham ya, pokoknya Iaijutsu itu dia teknik pedang dari Jepang, memang keahliannya. Terus juga yang terakhir Eka Nurjana ya. Eka Nurjana ini dia kategori nunchaku. Ya pasti dia sudah punya basic. Nah, yang parahnya saya ini silat. Awalnya ya udahlah, yang penting tangan kosong. Silat nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Akhirnya ya udahlah, saya bikin jurus silat. Kalau sekarang mungkin namanya festival ya. Kalau di event-event silat itu namanya festival. Jurus-jurus silat yang kita kreasikan dengan sendirinya. Ya sudahlah, saya bikin jurus dan ya saya bikinnya juga di rumah gitu. Kalau ada waktu luang saya bikin, terus saya tampilkan, ya tidak ada persoalan. Nah, itu sih. Awalnya saya seneng karena kalau silat, oke lah saya punya basic gitu. Terus sudah beberapa kali latihan,
Akhirnya ada kajian ya, ibarat Guru Dedi juga sudah memberikan penjelasan, ada beberapa rule yang harus kita ikuti dengan tolak ukur beberapa provinsi ya, prof di tempat lain. Dan memang kalau dari perbandingannya ada yang melarang senjata sifatnya lunak, kayak nunchaku, kayak apa yang lunak lah ya, yang bisa belok dengan mudah gitu. Tapi masih tetap ya sudahlah, sekarang pakai aja karena masih belum ada informasi lebih lanjut tentang creative foam gitu. Nah, terus ada penjelasan bahwa tangan kosong itu tidak boleh menggunakan gerakan yang meliuk. Gerakan yang meliuk itu yang lentur-lentur ya, seperti gerakan wushu, silat, itu ternyata nggak boleh. Dan akhirnya di antara 5 orang itu yang benar-benar merevisi total, itu saya pribadi. Itu akhirnya saya merevisi. Bayangkan kalau saya gerakan-gerakan tangan kosong, gerakan yang kaku, ya otomatis saya belajar sendiri. Akhirnya ya dikasih masukan sama Guru Dedi seperti apa. Terus dikasih referensi, kamu bisa ambil ini, ambil itu buat referensi tangan kosong. Akhirnya saya bikin jurus sendiri. Wah, itu benar-benar susah dan PR banget. Bayangin, dari silat kita harus ke bidang lain. Penampilan jurus lagi. Kebetulan berat saya sendiri itu bisa 100 pada saat itu, 100 kilo. Kalau sekarang mungkin udah turun. Berat badan 100 kilo. Kategori seni. Bela dirinya di kategori lain. Itu bayangkan. Saya sih kalau mikir sekilas, ini mah nggak bakal bisa menang. Mustahil. Tapi ya memang awal kita juga gimana ya, 5 orang ini sudah bersepakat dan dikasih pemahaman dengan Guru Dedi. Yang pertama, kita tidak mencari menangnya, tapi kita untuk pengalaman. Selama kita ada kesempatan untuk berpengalaman, ya ambil. Kita awalnya di situ. Masalah hadiah itu atau juara itu bonus. Ya sudahlah, kita ikutin aja karena itu pengalaman dan juga jam terbang kita. Ya udah, kita latihan. Kalau dikatakan memang banyak sekali ya kegagalan kami latihan itu. Ya bayangin, kebetulan di hari Sabtu itu kadang paginya kita ngajar, malam kita latihan, itu capeknya bukan main. Dari Mas Kevin sama Eka, nunchakunya kadang jatuh, gerakannya kadang kurang stabil. Sensei Edi juga sama, saya juga apalagi. Itu ya gagal lagi. Kadang selama beberapa latihan itu kan seminggu sekali. Itu pun udah belum pasti. Seminggu sekali itu udah pasti latihan. Kadang bolong, kadang latihan, bolong latihan. Waduh, itu kalau dipikir-pikir ya gimana ya? Pesimis lah kita. Dengan modal latihan begitu, apa iya bisa menang? Akhirnya ada informasi bahwa kita akan tes fisik ya. Kota Kabupaten Tangerang itu dipisah. Dan akhirnya saya ikut tes fisik. Ya pasti rombongan saya kan sama Sensei Edi dengan Eka. Karena sama-sama Kota Tangerang. Tes fisik 2 kali ya, 2 kali. 2 kali, jadi tes fisik itu yang dites ada bip test. Bip test itu yang kita lari bolak-balik, tapi ada audio yang dia menghitung. Kalau kita belum mencapai target dengan apa yang disebutkan oleh audio, maka kita gagal. Gitu. Ada jump high, lompat tinggi, push up. Push up itu yang dihitung yang paling benar. Misalnya dari bawah ke atas itu yang dihitung. Kalau kita push up-nya banyak tapi nggak benar, itu nggak dihitung. Termasuk lari. Itu dites. Dan tes fisik kita 2 kali ya, sempat 2 kali. Saya bertiga itu fisiknya ya pasti ya paling inilah, lebih rendah daripada atlet-atlet kategori fighting di kickboxing. Bip test aja kita paling 5 atau sampai 6 lah.
Mereka itu ada yang sampai 8, 9, 10, 11. Ya, itulah. Saya secara fisik agak lemah karena memang saya jarang melatih juga ya. Melatih fisik saya karena beberapa agenda, ya itu faktor inilah, faktor waktu. Jadi intinya kalau memang rekan-rekan mau latihan di bidang atlet, harus dipastikan waktu itu benar-benar luang. Agak susah ketika kita di dunia atlet, tapi kita punya pekerjaan yang lain itu agak susah. Kalau bisa memang fokus. Nah, belum lagi kalau masalah ekonomi, kita di sisi lain harus mencari nafkah, tapi kita dituntut untuk jadi atlet. Mana yang kita prioritaskan itu tergantung dari kondisi kita. Kita yang harus memutuskan. Jangan sampai kita tidak bisa memutuskan, akhirnya dua-duanya terbengkalai. Nah, disitulah saya kenal namanya Coach Jonathan. Di situ juga selalu diberikan arahan-arahan terkait dengan pelatihan fisik seperti apa. Ya sudahlah. Akhirnya latihan seperti biasa, itu mungkin di Agustus, September, ya. Eventnya November 2022. Cuman ya, sembari berjalannya waktu, saya juga selalu merevisi gerakan. Terus juga saya selalu masih mencari referensi lah, gerakan apa sih yang cocok untuk beberapa posisi gitu. Saya ngiranya juga kalau di tatami atau di matras di pertandingan semuanya tuh ada, semua sisi tuh ada, tapi ternyata cuman sisi depan doang. Saya baru tahunya di situ. Tapi ya oke lah, itu pengalaman awal. Ya agak susah lah namanya latihan-latihan seperti itu. Sampai bulan Agustus, September, Oktober. Oh iya, kebetulan saya nyari referensi itu dari berbagai macam referensi ya. Otomatis yang mudah ditemukan tuh dari luar lah. Referensi dari orang luar, ada tutorialnya, saya ikutin. Jadi saya kebanyakan latihan gerakan itu, gerakan kreatif form tangan kosong dari YouTube. Sembari diberikan review oleh Guru Dedi juga. Jadi nggak yang benar-benar kita disuapin, tapi harus mandiri. Itulah memang latihan kita, ya diajarkan tuh latihan mandiri. You yang bertindak, you yang bertanggung jawab. Bahasa kasarnya seperti itu. Yang sangat disayangkan pada saat itu, hamin beberapa hari sebelum hari H, kita sama-sama latihan di lapangan di daerah Tangerang, lapangan luas lah. Dan yang sangat disayangkan ya memang karena itu ujian juga buat saya, HP saya hilang. HP saya hilang. Jadi saya habis teleponan sama orang, salahnya saya taruh di jaket hoodie lah ya, ditaruh di samping. Terus saya cuma pindah beberapa meter dari situ buat narok tas, tapi kok saya cek lagi kok nggak ada ini HP saya. Saya cari-cari kok nggak ada. Dan ternyata saya coba telepon pakai HP teman saya, kok ini berdering, tapi nggak ada surat telepon. Terus beberapa menit kemudian memanggil, ya sudahlah, HP saya hilang. Itu benar-benar saya agak pusing ya kan. Saya bukan masalah HP-nya, kalau HP kayak uang, ya kalau HP-nya nggak terlalu mahal sih nggak ada masalah. Cuman yang saya permasalahkan adalah akun sosial media seperti YouTube, Instagram, email, nomor WhatsApp, itu benar-benar benar-benar kekunci lah, karena saya menggunakan faktor 2 langkah. Kalau mencoba login di tempat lain, device lain, nggak bisa, harus konfirmasi dengan nomor tersebut. Ya udahlah, saya urus dan sebagainya. Ya dengan beberapa proses yang panjang, akhirnya saya bisa kembali lagi HP saya. Alhamdulillah di situ. Ya ujiannya banyak lah pokoknya. Dan sampai hari H, saya juga bingung kan untuk masalah baju seperti apa. Kebetulan saya sebelum hari H itu pesen baju lewat online.
Kebetulan bajunya itu yang agak murah. Bahannya tipis. Celananya ini kalau sekali gerak mungkin sobek. Tapi kebetulan saya kan ada celana silat yang hitam, saya pakai itu. Bajunya pakai baju yang bahan murah, sabuk minjem. Ya saya nggak modal banget lah pokoknya untuk penampilan itu. Padahal yang lain tuh pakai alat modal ya kan. Terus juga apa sih, kostum, baju dan sebagainya, ada tulisannya. Wah itu orang-orang pada modal. Apalagi CC Edi itu senjata katananya kan terbuat yang agak real itu bisa habis jutaan tuh. Untuk persiapan Powerpuff memang luar biasa effortnya. Saya sendiri yang ibarat masih apa ya, nggak modal gitu untuk penampilan. Akhirnya di hari H kebetulan itu bertepatan di tanggal 20, 21, 22, 23 ya. Kebetulan 20 kita check in di hotel, kita taruh barang dan sebagainya, briefing. Nah, kebetulan saya dapat jadwal itu di tanggal 23 di hari terakhir. Deg-degan juga. Dan memang kebetulan ada peraturan begini. Siapa yang kalah dalam pertandingan, maka dia harus check out pada saat itu juga dari hotel. Itu sangat miris ya. Padahal Tangerang itu tuan rumah. Tapi kenapa diperlakukan seperti itu? Chemistry atau kebersamaannya tuh hilang. Itu yang sangat disayangkan. Di tanggal 21-22 kan masih kategori tanding. Mereka tanding, ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah, ada yang nangis. Karena merasa mengecewakan atau apa. Cuman ya alhamdulillahnya dari kelompok kami memberikan motivasi dan semangat supaya mereka ini tetap berpegang teguh lah pada pendirian mereka. Itu pada nangis dan pada saat itu ya check out. Nah tapi ya dengan beberapa dinamika akhirnya Guru Dedi memanage semua itu. Dari yang awalnya kamarnya dipangkas karena beberapa orang kalah tapi bisa di manage dengan baik, jadi semuanya ke bagian kamar. Itu luar biasa. Guru Dedi kebetulan posisinya sebagai manajer. Dia memanage semuanya dan alhamdulillah memang semuanya lancar. Saya deg-degan ya. Tapi saya ada hikmahnya ya. Kenapa saya tampilnya di hari terakhir? Berarti saya nggak di-cut dong. Karena kebetulan di hari terakhir ya tinggal check out doang. Kalau saya tampilnya di awal ya saya juga mungkin mengalami hal yang sama. Nah, terus kickboxing ini kan yang saya bilang ada dua kategori ya. Kategori tanding itu karena pesertanya nggak terlalu banyak, jadi mereka-mereka yang kalah di awal udah pasti juara 3. Beda dengan silat. Kalau silat kan banyak banget. Kalau kalah ya sudah kalah. Beda dengan seni. Seni creative form, kalau nggak salah total ada 6 orang atau 7 orang. Yang diambil 3 atau 4 orang. Karena di situ kan ada juga yang dia mengambil juara 3, 2 orang. Sisanya itu ya berarti nggak dapet. Saya mengambil istilahnya pemikiran yang paling parah, yang paling terburuk. Kalau saya kalah dan di paling bawah nilainya, ya saya nggak dapat apa-apa. Ibarat seperti itu. Jadi nggak ada kata aman. Di tanggal 23, ya saya coba beribadah, terus juga pagi-paginya latihan di lapangan. Terus ya sudahlah, akhirnya ke Metos. Jadi memang saya belum cerita juga ya. Dari hotel tersebut, hotelnya ini kan lokasinya di bandara, dekat Bandara Soekarno-Hatta lah di Tangerang. Lokasi venue-nya itu di Mall Metropolis ya, Metropolis Tangerang. Jadi mungkin bisa memakan waktu setengah jam perjalanan. Ya itu karena lewat tol, kalau lewat manual mungkin agak jauh. Disitulah. Dan tadinya kalau saya berasumsi tanding jalan, penampilan seni juga jalan.
Jadi yang melihat di penampilan seni ini nggak banyak. Jadi saya mungkin masih bisa pede gitu. Tapi ternyata yang fighting ini ya mereka fokus dulu ke ini, ke yang kategori seni. Wah, itu benar-benar deg-degan banget lah. Saya nggak tahu nih. Wah, pokoknya gimana gitu. Nah, jadi ada prinsip yang saya pegang. Ya kalau secara agama sih pastilah itu tidak menafikan. Nah, tapi secara prinsip untuk menjaga kesehatan psikolog saya ya, menjaga kejiwaan saya ada prinsip bodoh amat. Bodoh amat ini dalam arti kita tidak menggunakan ini kepada hal yang positif, tapi menggunakan ke hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya, kalau saya kalah gimana? Kalau saya gagal gimana? Kalau saya gimana-gimana, yang sifatnya pesimis kan itu sebenarnya nggak perlu lah kita pikirkan, kita terlalu overthinking. Prinsip bodoh amat itu yang menghilangkan hal-hal seperti itu. Jadi saya bodoh amat lah. Pada akhirnya saya tetap tampil dan alhamdulillah dengan lancar atas izin Allah bisa terlaksana dengan baik. Gerakan-gerakan yang awalnya kita pikir wah ini bahaya nih kalau nggak seimbang, atau gerakan-gerakan ekstrim, atau kalau misalnya nggak lancar, jelek, ini sangat beresiko. Alhamdulillahnya, yaitu berlangsung dengan baik. Tapi memang ada perdebatan di antara panitia bahwa gerakan saya ini terlalu cepat. Memang yang dipersyaratkan salah satunya adalah harus minimal 1 menit. Kadang masih banyak perdebatan apakah termasuk masuk atau langsung dari misalnya ya dia jalan, atau misalnya dihitungnya pada saat dia pembukaan atau apa. Ini kadang masih banyak perdebatan. Ya banyaklah untuk masalah miskomunikasi. Nah, di situ banyak perdebatan. Nah, setelah saya ya jadi untuk nilai sih alhamdulillah saya masih di atas lah daripada kedua peserta sebelumnya. Itu masih alhamdulillah. Setelah itu ada 3 peserta yang tampil dan gerakannya memang bagus-bagus rata-rata. Apalagi ada yang dari Lebak itu dia memang sudah di bidangnya, sudah menekuni bertahun-tahun. Creative form ini kan biasanya kebanyakan ya didominasi oleh orang-orang hyperhacken, orang-orang tricking. Kebetulan ya makanannya dia yang dari Lebak ini pastilah itu banyak inilah apa istilahnya ya pasti menang lah dia. Dan nilainya melebihi dari 91 atau berapa gitu. Nah, jadi memang ada masalah. Dalam satu delegasi itu ada 2 orang, termasuk Lebak ini. Ada 2 orang yang didelegasikan. Ini kok bisa ada mismanagement sampai kayak gini, ini perlu evaluasi lah. Jangan sampai ini terjadi lagi. Dan alhamdulillahnya ada panitia yang benar-benar fair, jurinya adil. Nah, akhirnya dia mengkat lah. Jadi 2 itu harus pilih salah satu. Nah, terus kan dari 6 ya, 6 dan memang ada beberapa yang bagus. Saya sih gimana ya? Saya dengan Fahru itu nilainya sama. Pada saat itu juga ada orang tua saya juga hadir lah melihat saya. Ya mungkin agak sedikit ya pesimis ya. Karena nilainya lebih rendah daripada yang lain. Saya berpikiran juara 3 aja, sangat bersyukur lah. Tapi kalau nggak juara ya mau bagaimana lagi. Namanya belum rezeki. Dan alhamdulillahnya dari 6 orang atau 7 orang itu. Jadi juara 1 juara 2-nya ini dari Lebak. Kan nggak boleh ya dari Lebak ini dua-duanya diambil, harus salah satu. Akhirnya di-cut. Terus saya sama Fahru ini nilainya sama. Perumusannya adalah nilai yang paling besar dan yang paling rendah itu dihilangkan, dan nilai yang tengah-tengah ini itu dijumlahin dibagi 2. Dan alhamdulillahnya saya masih di atas mereka. Ya, dan alhamdulillahnya juga saya diresmikan untuk masuk ke peringkat 2.
Ya, mau bagaimanapun ini benar-benar keberuntungan ya buat saya ya. Karena latihan ini dengan waktu yang sangat sedikit, dengan jam terbang yang sangat minim. Saya belum pernah ikut pertandingan juga masalah seperti ini. Cuman dengan faktor keberuntungan serta atas izin Allah, yaitu semua bisa berjalan dengan baik. Terus juga ada kategori senjata. Setelah itu saya udah lega karena saya udah tampil duluan. Setelah itu kan ada kategori senjata. Dari Mas Kevin dia tampil double stick, itu sangat ya bikin kita deg-degan. Tekniknya nih susah, sampai nunchakunya itu diterbangkan ke atas. Kan resikonya kalau sampai alatnya jatuh, itu konsekuensinya adalah nilai terendah daripada peserta yang lain, kalau nggak salah seperti itu. Tapi alhamdulillahnya bulak-balik dilempar itu nggak jatuh. Ya begitu. Sama lah kayak CCED juga sama. Bagus juga penampilannya dan juga Eka Nurjana juga bagus. Ya, dari kami berlima ini syukur-syukur semuanya dapat lah. Saya juara 2, Fahru juara 3, Mas Kevin juara 1, Eka juara 3, CCED juara 3. Minimal kita semua dapat. Itu yang saya sangat bersyukur banget. Dan itu puas banget rasanya tuh ketika ada pemberian penghargaan, foto-foto dan sebagainya. Ya berasalah atlet banget gitu. Kan kalau misalnya di event-event yang lain, misalnya kayak open atau apa, kan itu ya saya kira ya namanya aja open, itu bisa diselenggarakan oleh siapa aja. Tapi dengan Porprov ini tidak sembarangan diselenggarakan. Ini diadakan oleh pemerintah dari Disporanya langsung. Dispora provinsi ya, karena kan ini Porprov provinsi. Dan ya saya mengucapkan terima kasih banyak lah. Kalau misalnya dari Guru Dedi, ya saya pasti mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Guru Dedi yang sudah membina saya, yang membimbing saya, yang memberikan saran dan masukan. Terus juga terima kasih sama Coach Jonathan yang sudah mau menyemangati kami, memberikan arahan juga kan. Dan coach-coach yang lainnya, termasuk Pak Budi yang sudah memberikan kesempatan. Nah itu saya senang lah dengan ya pertama kali turun di bidang atlet. Maksudnya yang benar-benar menggunakan nama ini ya, nama pemerintah ya. Kalau atlet di bidang yang lain, misalnya open seperti itu mah saya juga pernah. Nah, saya kira itu ya. Dan buat rekan-rekan yang menonton ya cukup diambil positifnya ya. Poin pentingnya, pelajarannya adalah walaupun nampaknya kita melihat itu adalah hal yang mustahil atau tidak mungkin kita lakukan, tapi insya Allah masih ada harapan di situ. Di balik banyak kegelapan, di situ ada satu titik cahaya yang memiliki peluang besar untuk kita. Gitu. Dengan kata lain maksudnya begini. Walaupun kita memikirkan dari segala aspek ini agak mustahil, ya, dari persiapannya juga minim, terus juga fisik, jam terbang, teknik, basic semuanya dilihatnya agak mustahil, tapi di situ tetap ada peluang. Sekecil-kecilnya apapun masih tetap ada peluang. Peluang untuk kita selalu bisa maju, selalu bisa semangat, walaupun memang itu tidak tercapai, ya saya kira itu bukan kekalahan yang mutlak. Kekalahan atau kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Gitu. Ya itulah, mungkin rekan-rekan lah yang bisa mengambil poin-poin pentingnya lah. Kalau saya intinya seperti itu aja. Ya sebenarnya sih buat arsip, barangkali kan saya nanti dengan beberapa tahun kemudian, syukur-syukur kalau kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih bisa silaturahmi dan bisa mereview apa yang pernah kita alami sebelumnya. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.